Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kita akan lanjutkan lagi latihan soal ujian sekolah IPA tingkat SD. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal nomor 21. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan atau masing-masing pihak mendapat keuntungan dari hasil interaksi yang terjadi. Pada pilihan A, ikan remora yang hidup menempel pada hiu untuk mendapatkan sisa makanan adalah simbiosis komensalisme, yaitu yang diuntungkan hanya satu pihak adalah ikan remoranya. Pada pilihan B, lebah yang mengambil nektar dari bunga tanaman untuk membuat madu adalah simbiosis mutualisme. Lebah mendapatkan untung dari madu yang didapat dari bunga, sedangkan bunga mendapat keuntungan yaitu dibantu penyerbukannya. Pada pilihan C, kutu daun yang hidup di tumbuhan adalah simbiosis parasitisme. Pilihan D, burung jalak yang memberikan peringatan bahaya kepada mamalia di hutan adalah simbiosis komensalisme. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Nomor 22, perhatikan gambar. Peran elang pada jaring-jaring makanan di samping adalah jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Pohon dan rumputan yang merupakan tumbuhan adalah produsen, sedangkan organisme yang memakan produsen merupakan konsumen satu. Di sini adalah cacing, belalang, dan tikus. Ayam dan katak memakan konsumen satu, maka ayam dan katak berlaku sebagai konsumen dua. Elang memakan tikus. Karena tikus adalah konsumen satu, maka elang berlaku sebagai konsumen dua. Tetapi di sini elang juga memakan ayam dan katak. Jadi elang berlaku sebagai konsumen tiga. Jadi karena lebih banyak yang berlaku sebagai konsumen tiga, maka elang di sini merupakan konsumen tiga. Nomor 23, daur hidup nyamuk yang benar adalah nyamuk adalah hewan yang memiliki daur hidup atau metamorfosis sempurna. Diawali dari telur, jentik, pupa, dan terakhir nyamuk dewasa. Kemudian nyamuk dewasa bertelur kembali, kemudian dilanjutkan jentik, pupa, dan nyamuk dewasa, begitu seterusnya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 24, peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang benar adalah konveksi adalah perpindahan panas secara aliran, di mana medium perpindahan panasnya ikut berpindah. Medium perpindahan panas secara konveksi adalah zat cair dan gas. Pilihan A, angin darat dan angin laut. Angin merupakan zat yang berbentuk gas, jadi pilihan A adalah konveksi. Pilihan B, tubuh terasa hangat di dekat api unggun adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Pilihan C, gelas terasa panas saat air panas dituangkan adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Pilihan D, mengeringkan nasi sambil dijemur adalah contoh perpindahan panas juga secara radiasi. Jadi pilihannya adalah A. Nomor 25, kabel listrik pada siang hari terlihat kendur, sedangkan pada malam hari terlihat kencang. Hal tersebut disebabkan oleh benda dapat mengalami pemuaian atau bertambah ukurannya, dan juga dapat mengalami penyusutan atau pengerutan. Pemuaian terjadi karena pemanasan atau bertambahnya panas, sedangkan penyusutan atau pengerutan terjadi karena dingin. Siang hari terjadi pemanasan,
Sedangkan pada malam hari suhunya turun jadi dingin. Maka pada siang hari terjadi pemuaian. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 26, kegiatan di bawah ini adalah memanfaatkan proses pembekuan, kecuali membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Pada pilihan A, mencetak gula merah adalah merubah bentuk benda dari cair menjadi padat. Pilihan B, membuat es juga dari cair menjadi padat, jadi membeku. Begitu juga dengan pilihan C, membuat kue agar-agar, maka perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Sedangkan pada pilihan D, yaitu membuat garam dapur, adalah menguapkan cairan dari larutan garam, sehingga tersisa hanya garamnya saja. Jadi, memanfaatkan proses penguapan. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor 27, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah, pilihannya adalah A, yaitu pisang dan bambu. Karena pada pilihan B, yaitu jahe dan kunyit, berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Pilihan C, yaitu kentang dan ubi jalar, adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan bengkoang dan wortel berkembang biak dengan umbi akar. Nomor 28, perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu, jadi hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pilihan pertama, memiliki kelenjar susu pada betina merupakan ciri hewan yang melahirkan. Pilihan kedua, tidak memiliki daun telinga merupakan ciri dari hewan ovipar. Pilihan ketiga, memiliki penutup tubuh berupa rambut adalah ciri hewan vivipar atau melahirkan. Yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas adalah ciri hewan ovipar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Nomor 29, hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif yaitu, perkembangbiakan terdapat dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan atau pembuahan sel telur oleh sperma. Contoh dari perkembangbiakan generatif adalah vivipar atau melahirkan. Contohnya adalah kucing. Ovipar yaitu bertelur, contohnya ayam. Ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan, contohnya adalah kuda laut. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan atau pembuahan sel telur oleh sperma. Contohnya adalah membelah diri yang dilakukan oleh amuba. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 30, perubahan fisik anak laki-laki pada masa pubertas adalah, perhatikan pada pilihan A, dada menjadi bidang, adalah perubahan fisik anak laki-laki. Pinggul membesar adalah perubahan fisik anak perempuan, jadi pilihan A salah. Pilihan B, tumbuh kumis adalah perubahan fisik anak laki-laki, sedangkan menstruasi adalah perubahan fisik anak perempuan. Jadi pilihan B maupun pilihan C salah. Pilihan D yaitu tumbuh jakun, dada bidang, dan tumbuh kumis adalah contoh perubahan fisik anak laki-laki. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 31, tumbuhan bambu ciri khususnya memiliki bulu-bulu halus di permukaan batangnya. Bulu-bulu halus tersebut dapat mengakibatkan gatal pada kulit. Ciri khusus tersebut bertujuan untuk, jadi fungsi dari bulu-bulu halus yang ditemukan pada bambu muda atau tunas bambu muda adalah sebagai bentuk pertahanan diri.
melindungi diri dari gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan bambu muda menjadi bambu dewasa. Jadi jawaban yang tepat adalah A, melindungi diri. Soal nomor 32, perhatikan gambar berikut. Ciri khusus yang dimiliki hewan pada gambar tersebut adalah hewan pada gambar adalah kelelawar, memiliki ciri khusus A, yaitu kemampuan ekolokasi. Ekolokasi merupakan kemampuan alami yang dimiliki kelelawar untuk mengetahui arah terbang dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Nomor 33, hutan-hutan yang telah gundul dapat mengalami erosi ketika hujan turun, sehingga menimbulkan banjir. Untuk mencegah bencana tersebut terulang, upaya yang dapat dilakukan adalah, jadi karena telah gundul, maka tidak ada yang menahan air di dalam tanah ketika terjadi hujan, sehingga terjadi erosi. Maka supaya tidak terjadi banjir lagi, hutan-hutan yang gundul tersebut harus ditanami oleh tanaman. Maka dilakukan reboisasi, yaitu penghijauan atau penanaman kembali hutan yang telah gundul. Jawabannya adalah A. Nomor 34, jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu magnet adalah benda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sejenis didekatkan, contohnya utara dengan utara, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Sedangkan jika yang didekatkan adalah kutub yang tidak sejenis, contohnya kutub utara didekatkan dengan magnet lain yang memiliki kutub selatan, maka yang terjadi adalah tarik-menarik. Jadi, jika kutub yang sejenis didekatkan akan tolak-menolak. Nomor 35, perhatikan gambar berikut. Rangkaian pada gambar di atas disebut rangkaian. Pada gambar terdapat percabangan dari kawat, sehingga merupakan rangkaian paralel. Tetapi juga terdapat rangkaian yang lurus, yaitu rangkaian seri. Maka pada gambar tersebut adalah rangkaian campuran. Nomor 36, perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika saklar S1 disambung dan S2 diputus, maka perhatikan pada gambar, jika saklar S1 disambung, maka arus listrik dapat melalui jalur berikut, sehingga lampu 1 dan lampu 2 dapat menyala. Sedangkan karena saklar S2 diputus, maka tidak ada arus listrik yang melalui lampu ketiga dan lampu keempat. Jadi lampu 3 dan lampu 4 mati. Jawabannya adalah C. Nomor 37, ciri-ciri planet Mars adalah, perhatikan, planet Mars adalah planet yang berada di urutan keempat pada sistem tata surya kita. Jadi jawabannya adalah C. Planet keempat dari tata surya kita berwarna kemerah-merahan ketika mulai tampak muncul pada sore hari di kaki langit di bagian ufuk timur. Nomor 38, asteroid merupakan benda langit dalam tata surya yang beredar di antara planet. Perhatikan sistem tata surya kita pada gambar berikut. Asteroid adalah benda angkasa yang berupa pecahan-pecahan kecil yang mengelilingi matahari. Asteroid ditunjukkan pada arah panah berikut, jadi berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Jawabannya adalah C. Nomor 39, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Perbedaan waktu pada tempat yang berbeda derajat bujur, gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam,
Peristiwa tersebut merupakan akibat dari jadi perbedaan waktu pada tempat yang berbeda derajat bujur, gerak semu harian matahari, dan terjadinya siang dan malam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Jawabannya adalah C. Nomor 40. Ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bumi menghalangi bulan, maka terjadi. Perhatikan gambar berikut. Bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya dari matahari tidak sampai ke bulan karena dihalangi oleh bumi. Peristiwa tersebut adalah gerhana bulan. Jadi jawabannya adalah A. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.